Baiknya dalam setiap baris kode program hanya ada satu deklarasi saja. Nah, untuk statement juga sama, setiap baris maksimal satu statement. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini saya akan membahas tentang apa itu code convention. Ya, code convention itu merupakan sebuah kumpulan pedoman untuk sebuah bahasa pemrograman yang spesifik, yang merekomendasikan gaya, praktik, dan metode programming untuk setiap aspek program yang ditulis dalam bahasa itu. Mmm, Biasanya code convention ini ditulis spesifik untuk satu bahasa pemrograman. Tiap bahasa pemrograman punya konvensi tersendiri biasanya dan, sekelompok programmer ya, misal di sebuah industri, sebuah perusahaan, itu biasanya juga memiliki konvensi tersendiri yang ditambahkan, seperti itu. Dan jadi kita penting untuk mengetahui, konvensi seperti apa yang mereka gunakan ketika kita masuk ke dalam sebuah industri perusahaan, seperti itu. Ada beberapa konvensi yang akan kita bahas ya, dan kita akan lebih spesifik ke Java Code Convention di sini. Ada naming convention di Java, white space, indentation, declaration, dan statement. Yang pertama mengenai naming convention. Naming convention ini, digunakan dalam penamaan kelas, penamaan metode, interface, dan lain-lain membutuhkan naming ya, penamaan. Dalam Java, kita menggunakan mixed case. Kita menggunakan mixed case, ya, kecuali untuk konstanta. Kecuali untuk konstanta. Konstanta itu menggunakan snake case di mana semua hurufnya, kapital, all capital. Snake case itu nanti, mmm, satu kata dengan kata yang kedua itu dipisahkan dengan underscore, seperti itu. Dan semua kata, semua huruf ditulis semua huruf besar. Itu untuk konstanta. Selain itu, semuanya menggunakan mixed case. Penamaan, dalam Java, ya, penamaan kelas, variabel, metode, dan lain-lain itu harus simple, deskriptif, dan bermakna. Harus simple, deskriptif, dan bermakna. Jadi kita tidak boleh menggunakan kata-kata, yang tidak bermakna, tidak deskriptif ya, atau, terlalu ribet, terlalu panjang ya. Asalkan kata itu atau frase itu dipahami oleh semua tim, maka semua anggota tim ya, maka kita bisa menggunakannya. Kemudian, mmm, pastikan kata yang kita pilih, frase yang kita pilih itu dapat dipahami oleh semua anggota tim. Jangan sampai kita menggunakan bahasa-bahasa yang tidak dikenal oleh anggota tim kita. Kemudian, ya yang poin ketiga, mengingat makna kata. Jadi, pemilihan nama variabel itu harus membantu pembaca untuk mengingat makna kata. Dirancang sedemikian rupa untuk menunjukkan dan menjelaskan pada pembaca tentang maksud dan maknanya. Di sini sudah jelas kalau kita memberikan nama pada sebuah variabel misalnya, jangan sampai kita menggunakan kata-kata yang tidak dikenali oleh teman kita, oleh tim kita. Penamaan kata itu juga harus sesuai dengan peruntukannya agar, pembacanya itu mengingat, "Oh ini berarti maksudnya ini maksudnya ini, digunakan untuk ini." Dan itu semuanya bisa seragam, semua tim bisa seragam. Makna, deskripsinya satu anggota dengan anggota yang lain bisa sama. Kemudian gunakan keseluruhan kata, jangan disingkat, hindari akronim dan singkatan. Kecuali jika singkatan itu lebih umum digunakan dibandingkan kalimat lengkapnya.
Jika ada singkatan yang lebih umum digunakan, yang, semua anggota tim sudah sering menggunakannya, sudah paham, ya, maka kita bisa menggunakan. Contohnya URL, semuanya sudah pasti tahu apa itu URL dan HTML misalnya. Jadi kita tidak perlu memanjangkannya, malah jika dipanjangkan mungkin ada beberapa orang yang, bingung ya, apa kepanjangan dari HTML, URL. Itu sebaiknya jika memang sudah umum singkatan itu, maka gunakan singkatan seperti itu. Kemudian, jika ada kasus seperti itu ya, ada singkatan yang harus kita gunakan dan itu sudah umum, maka kita harus menggunakan singkatan itu. Misal, ID atau URL atau HTML ya, maka perlakukan, mmm, singkatan itu sebagai kata biasa, ya. Jangan ditulis besar semua, HTML ditulis sama seperti kata biasa, jadi mixed case, besar kecil, oke. HTML berarti H besar, TML-nya kecil. URL, U-nya besar, R dan L-nya kecil. Perlakukan seperti, kata biasa, seperti itu. Kemudian, poin yang keempat adalah hindari penamaan dengan satu karakter. Programmer pemula sangat sering menggunakan, nama-nama variabel terutama ya, yang hanya satu karakter, A, B, C. Ada A, ada variabel B, variabel C, ada variabel X, ada variabel Y, sampai dengan variabel Z. Kalau sudah habis Z nanti bisa jadi AA, AB, AC, dan seterusnya. Hindari yang seperti itu, karena itu tidak bermakna sama sekali, ya. Kecuali untuk temporary variable. Jika ada variabel yang sifatnya temporary, ya, misal, variabel itu, hanya digunakan dalam satu blok, Eee, apa namanya, satu blok kode program saja, ya, misalnya hanya dalam satu looping saja, silahkan gunakan, satu karakter. Misalnya yang paling sering digunakan adalah I. I itu adalah singkatan dari iteration, iterasi, ya, biasanya digunakan di dalam looping. Silahkan gunakan, karena hanya digunakan di dalam looping itu saja, setelah keluar dari looping, maka dia tidak digunakan lagi. Jadi yang seperti itu boleh, itu sifatnya temporary. Oke, mmm, untuk nama kelas dan interface di Java itu menggunakan kata benda seperti, apa namanya, misal itu ada contohnya dosen, mahasiswa, itu kata benda, subjek atau kata benda. Wakil direktur, word generator, ya, itu yang digunakan adalah kata benda, printer, tokenizer, dan menggunakan mixed case yang berjenis Pascal case. Pascal Pascal case, mixed case itu ada beberapa ya, ada Pascal case, ada camel case, ada beberapa saya lupa, tepatnya. Gunakan mixed case yang berbentuk Pascal case. Bagaimana Pascal case itu? Pascal case itu, eee, menyatukan semua kata yang ada ya, misal ada beberapa kata, jadikan satu tanpa spasi ya. Kemudian setiap awal kata, huruf pertama setiap awal kata ya, huruf pertamanya itu menggunakan huruf besar, kapital. Huruf kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya dalam kata itu huruf kecil. Untuk kata kedua, huruf pertamanya juga besar. Seperti dalam contoh, misal ada contoh, yang pertama kan raster ya, raster satu kata saja, yang kedua adalah image sprite. Image kata pertama, sprite kata kedua. Image itu I-nya besar, sprite S-nya besar. Itu adalah Pascal case. Jadi untuk penamaan, eee, kelas dan interface itu gunakan kata benda dan Pascal case. Kemudian untuk metode menggunakan kata kerja, jangan gunakan kata benda, ya. Jangan gunakan subjek, ya. Jadi harus kata kerja. Kenapa seperti itu? Karena metode itu adalah, eee, bagian dari program yang menjalankan sesuatu, ada proses di dalamnya. Jadi kita harus menggunakan kata kerja di situ, ya. Dan
Metode ini menggunakan mixed case juga tapi yang berbentuk camel case. Mixed case yang bertipe camel case. Bedanya sama seperti Pascal case tapi bedanya huruf paling awal, huruf pertama itu kecil. Huruf paling awal itu kecil. Jadi jika hanya ada satu kata, maka semuanya kecil. Jika ada 2 kata, maka huruf pertama kecil di kata pertama, kata kedua huruf pertamanya besar. Contoh, ada kata run ya, untuk metode run, maka run-nya semua kecil, R-U-N semua kecil. Nah, kalau run fast, maka run-nya itu semua kecil, fast F-nya besar, seperti itu. Ada print data, print-nya P kecil, data D-nya D besar. Draw circle, D-nya kecil, C-nya besar, seperti itu. Itu adalah, naming convention untuk umum digunakan seperti ini, baik di bahasa Java ataupun bahasa yang lain. Kemudian untuk penamaan variabel, sama menggunakan, mixed case juga ya, variabel itu menggunakan mixed case juga dan camel case, seperti metode. Tapi jangan gunakan kata kerja di dalam variabel. Jangan ada variabel yang menggunakan kata kerja, seperti itu. Oke, contohnya ada integer i ya, i tadi untuk iteration. Selain i biasanya tidak pernah digunakan, jangan digunakan ya, karena satu karakter harus dihindari tadi ya. Kemudian ada name, price, percentage, itu, eee, semuanya menggunakan camel case. Jika ada satu kata, maka semuanya kecil, seperti itu, dan tidak ada kata kerja di situ, oke. Kemudian yang terakhir adalah konstanta. Untuk konstanta ini, eee, sedikit berbeda karena yang lain menggunakan mixed case, tapi konstanta dia menggunakan all capital, tidak mix lagi case-nya, tapi all capital, ya, dan dipisah dengan underscores jika ada lebih dari 2 kata. Yang disebut dengan snake case, pemisahan dengan underscores itu adalah snake case, ya, kemudian ya semuanya all capital. Contohnya yang di sebelah kanan itu integer, int, width, ya, ada URL. URL di sini karena dia merupakan konstanta ya, maka dia semuanya besar. Max, width itu semuanya besar, max dengan width itu dipisahkan dengan underscore. Seperti itu penulisan konstanta. Oke. Selain naming convention ada, indentation dan lines ya, mana memberikan indentation dan lines dalam yang pertama, kita harus menghindari kode program ya, baris ya, panjangnya baris kode program yang lebih dari 80 karakter ya. Sebaiknya tidak lebih dari 80 karakter. Kenapa seperti itu? Baris yang melebihi 80 karakter tidak dapat ditampilkan dengan baik oleh kebanyakan terminal dan tools. Rata-rata 80 karakter. Untuk di Android Studio itu kalau tidak salah 100 karakter maksimal default-nya. Tapi, normalnya bahasa pemrograman, apa namanya, tools dan terminals itu paling panjang 80 karakter, seperti itu. Jadi sebaiknya tidak lebih dari 80 karakter. Kemudian, gunakan space atau spasi ya untuk indentation. Jangan gunakan tabulasi, tab. Jangan gunakan tab. Kadang saya juga lupa, agar cepat kita gunakan tab ya, untuk memasukkan, blok kode program lebih dalam ya, levelnya naik satu tingkat, biasanya kan dimasukkan lebih dalam, menjorok ke dalam. Nah, itu sebaiknya menggunakan spasi, bukan menggunakan tab ya, gunakan spasi. Untuk beberapa kasus menggunakan 4 spasi ya, untuk beberapa kasus yang lain menggunakan 8 spasi, seperti itu. Dulu umumnya gunakan 8 semuanya, tapi seiring berkembangnya waktu, ternyata yang 8 itu ada beberapa kasus yang tidak memungkinkan diberikan 8 spasi, maka diberikan hanya, 4 spasi saja. Tapi rata-rata 8 tetap.
Kemudian untuk baris ya, perpindahan baris itu dilakukan setelah tanda koma atau titik koma. Jika ada titik koma itu wajib pindah baris ya, titik koma wajib pindah baris. Untuk statement ya, kecuali untuk, apa namanya, condition condition di dalam if, dalam for misalnya itu tidak perlu. Tapi kalau untuk statement kita setelah tanda koma atau titik koma kita pindah baris. Jangan pindah barisnya sebelum titik koma. Kemudian pindah baris dilakukan sebelum operator. Jika ada operator ya, misalnya plus atau minus atau kali bagi ya, plus minus kali bagi atau operator yang lain, maka pindah barisnya jika butuh pindah baris, lakukan sebelum operatornya. Berbeda dengan koma ya, kalau koma setelah koma baru pindah baris, tapi kalau untuk operator sebelum operatornya. Misal ada penambahan, misal untuk perhitungan area ya, luas. Luas itu sama dengan panjang kali lebar, panjang kali lebar. Nah, ternyata butuh pindah baris, maka pindah barisnya itu dilakukan sebelum tanda sama dengan atau sebelum tanda kali, seperti itu. Luas pindah baris sama dengan bla bla bla, atau luas sama dengan panjang di bawahnya pindah baris kali lebar, seperti itu. Kemudian yang ketiga, sejajarkan baris baru dengan awal ekspresi pada level yang sama pada baris sebelumnya. Sejajarkan dengan level yang sebelumnya, nanti ada contohnya. Dan yang keempat, jika aturan-aturan itu menyebabkan kode yang membingungkan atau kodenya bertumpuk atau terlalu menjorok ke kanan karena harus disejajarkan ya dengan baris yang sebelumnya, maka cukup berikan indentasi sebanyak 8 spasi di sebelah kiri, ya. Kita mepetkan sebelah kiri, kemudian kasih indentasi sebanyak 8 spasi. 8 spasi, bukan tab. Ini contoh untuk, perpindahan baris ya, perpindahan baris, ya, yang pindah baris setelah koma contohnya seperti ini, ya. Ada baris panjang, ekspresi 1, koma, ekspresi 2, koma, ekspresi 3, koma, ekspresi 4, koma, ekspresi 5. Ada 5 ekspresi, pindah barisnya karena ini terlalu panjang, maka pindah barisnya adalah setelah koma. Ekspresi 3, koma, pindah baris, baru masuk ke ekspresi 4, koma, ekspresi 5. Yang di bawah juga sama, ekspresi 1, koma, pindah baris, ya. Ekspresi 2, koma, pindah baris. Setelah koma baru pindah baris. Kemudian sejajarkan baris baru dengan awal ekspresi pada level yang sama. Contoh yang, baris, pertama ya, contoh yang pertama function long expression 1, expression 2, expression 3, 4, 5, ya, butuh dipindah baris pada long expression 4 dan 5 ya, di enter ke bawah, setelah long expression 3, maka long expression 4 itu disejajarkan dengan ekspresi pada level yang sama. Long expression ini kan sama dengan long expression 1, levelnya seharusnya. Maka disejajarkan dengan long expression 1, seperti itu. Begitu juga dengan yang kedua, contoh yang kedua ya, ada long expression 1, function 2. Karena terlalu panjang maka function 2 itu dipindah baris dan disejajarkan dengan long expression 1. Nah, di dalam function 2 ada lagi ekspresi 2 dan 3 yang butuh dipindah baris lagi, maka disejajarkan dengan long expression 2. Oke, long expression 3 disejajarkan dengan long expression 2. Itu menandakan bahwa long expression 3 itu sejajar, sekelompok dengan long expression 2. Seperti itu. Nah, ini juga sama yang function 2 ya, itu sejajar levelnya dengan long expression 1 meskipun dia pindah baris. Nah, untuk yang atas long expression 1, 2, 3, 4, 5, expression 4 dan 5 itu sejajar satu level dengan long expression 1, seperti itu. Kemudian untuk, nah, pindah baris ketika ada operator.
maka dilakukan sebelum operator. Contohnya seperti ini, ada, perhitungan panjang ya, long name 2 dikali bla 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 bla, ditambah 4 dikali long name 6, titik koma. Ketika di-enter ketika di-enter maka enter-nya itu dipindah baris ya, maka pindah baris itu dilakukan sebelum tanda plus atau sebelum tanda kali, seperti itu. Sebelum, operator. Sebelum operator pindah baris dulu, seperti itu. Kemudian, di sini ada penjelasan ya, contoh pertama lebih disukai karena jeda perpindahan baris dilakukan di luar ekspresi dalam tanda kurung. Jika ada, ekspresi di dalam tanda kurung, ada ekspresi yang panjang dalam tanda kurung, dan satu baris statement itu terlalu panjang ya, di dalamnya ada beberapa ekspresi. Nah, itu sebaiknya perpindahan baris dilakukan di luar tanda kurung, sama seperti ini ya, ada long name di dalam kurung itu ada long name 3 ditambah long name 4 dikurangi long name 5. Sebaiknya setelah kurung tutup atau sebelum kurung tutup ya, kita pindah baris. Jangan di dalamnya, long name 3 plus long name 4 pindah baris, min long name 5, jangan seperti itu sebaiknya. Jika bisa dilakukan, di luar kurung, perpindahan baris itu. Oke, kemudian, mmm, oh ya, contoh pertama menunjukkan indentation standard ya, yang mensejajarkan baris baru dengan awal ekspresi pada tingkat yang sama pada baris sebelumnya. Sama seperti contoh yang sebelumnya ya, ketika terlalu panjang ya barisnya, maka kita pindah baris, kita buat baris baru ya, dilakukan setelah tanda koma dan disejajarkan dengan awal ekspresi pada level yang sama ya. Object and still another, maka disejajarkan dengan integer and argument, sejajar dengan itu. Itu, standarnya seperti itu, standarnya seperti itu. Tapi ada kasus, mmm, karena terlalu panjang ya, kita kita pindah baris juga masih terlalu panjang. Jika disejajarkan dengan baris atasnya, dengan level sebelumnya, itu terlalu menjorok ke dalam, contohnya yang kedua ini ya, misalkan, kita pindah baris setelah integer an argument, koma, pindah baris ya, object another argument, koma, string yet another argument, koma, object and still another. Nah, jika mengikuti standarnya, maka kan seharusnya object another argument ini itu, harus sejajar dengan integer an argument, ya, harus sejajar dengan itu. Tapi apa jadinya? Kalau ditaruh di sana, maka tetap panjang jadinya, tetap panjang, tetap terlalu menjorok ke kanan. Maka sebaiknya, eee, bisa kita atasi dengan seperti ini, kita kasih saja 8 spasi ya, kita kasih indentasi ya, eee, sebanyak 8 spasi di sebelah kiri, seperti itu. Itu boleh seperti itu. Jika memang ada kasus seperti itu mengenai indentation dan lines. Selanjutnya mengenai declaration. Ya, sebaiknya untuk mendeklarasikan sesuatu ya, entah itu variabel atau yang lain, ya, sebaiknya dalam setiap baris kode program hanya ada satu deklarasi saja. Dalam setiap baris kode program hanya ada satu deklarasi saja. Contohnya, yang baris pertama, string name, address, phone itu boleh, itu bisa, bisa dilakukan. Kita mau deklarasikan banyak ke samping boleh, bisa saja, bisa saja. Tapi itu tidak baik, ya, tidak baik, tidak sesuai dengan konvensi. Aturannya deklarasi itu satu baris satu, yang bawahnya. String name, titik koma, string address, titik koma, string phone. Meskipun ada perulangan string, nggak apa-apa, tidak apa-apa.
perkenankan perulangan seperti itu, karena itu hanya kata kunci. Boleh deklarasikan lagi di bawahnya. Jangan untuk, apa namanya, alasan, efisiensi, kita sejajarkan semuanya dalam satu bucket, seperti itu, oke? Kemudian, letakkan deklarasi variabel pada awal blok. Jika kita harus mendeklarasikan variabel, sekelompok variabel atau satu baris variabel, maka lakukan deklarasi itu di awal blok. Jangan terpencar-pencar, jangan di bawah, jangan di tengah, harus di awal blok, ya. Contohnya seperti ini, mmm, misal ada fungsi public void calculate ya, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Yang berada di dalam kurung kurawal ini itu adalah block statement. Nah, di dalam block statement itu, jika butuh ada deklarasi variabel, maka deklarasikan variabel tersebut pada awal blok, di awal. Deklarasikan dulu semuanya, apa kebutuhannya, dideklarasikan. Setelah selesai, dikasih satu spasi, baru masuk ke logical statement, begitu. Oke. Ya. Kemudian jangan menunggu deklarasi variabel itu sampai variabel itu digunakan pertama kali. Kadang kita, menunggu ya, "Oh, ini variabelnya belum digunakan," maka ya sudah, nggak usah dideklarasikan dulu. Nanti ketika kita menulis metode baru, ya, "Oh, ternyata butuh variabel ini," maka baru deklarasikan. Seperti ini ya, misal ada integer width, ketika kita deklarasikan ketika set width itu digunakan ya, variabel width digunakan, maka baru deklarasikan. Length, ya, setelah beberapa baris membutuhkan length, maka dideklarasikan length. Beberapa baris setelahnya membutuhkan area, dideklarasikan area. Itu sebaiknya tidak dilakukan seperti itu. Deklarasikan di awal. Sama seperti yang sebelumnya, deklarasikan di awal blok. Integer width, length, dan area itu sebaiknya dideklarasikan di awal, kemudian baru setelah itu dilanjutkan dengan jangan menunggu deklarasi variabel sampai variabel itu digunakan pertama. Bukan hanya terkait dengan metode ya, atau bisa jadi seperti ini juga ya. Misal, mmm, width, length, area itu belum digunakan, nanti tidak dideklarasikan, baru dideklarasikan di bawah setelah variabel-variabel itu digunakan. Jangan seperti oke. Kemudian hindari deklarasi variabel lokal yang menutupi atau menyembunyikan variabel pada level yang lebih tinggi. Oke, hindari deklarasi variabel lokal yang menutupi atau menyembunyikan variabel pada level yang lebih tinggi. Oke, contohnya, kita sudah punya variabel dengan level yang lebih tinggi ya, pada level blok yang lebih tinggi ya, bernama count misalnya. Kemudian suatu saat di dalam sebuah fungsi atau di dalam sebuah, blok yang lain, di dalamnya yang lebih dalam, lebih, levelnya lebih dalam dibandingkan yang pertama, kita butuh count lagi dan kita deklarasikan ulang, integer count baru. Jangan lakukan seperti itu ya, sebaiknya dihindari yang seperti itu karena itu menutupi variabel, yang lebih tinggi, posisi levelnya lebih tinggi. Kecuali seperti ini, ya, di sini ada integer width, kemudian di dalam metode ada, apa namanya, parameter input integer width, ada 2 kan. Nah, di situ menutupi, satu menutupi dengan yang lain, itu diperbolehkan. Diperbolehkan karena integer width yang di dalam metode ini ya diperuntukkan mengisi mengisi nilai pada, eee, variabel width yang ada di luarnya. Itu sebenarnya sama. Dia hanya menggunakan kata yang sama karena dia, merujuk pada satu objek yang sama nantinya, seperti itu. Ada assignment di sini assignment di sini. Akhirnya width yang di dalam metode
dengan width yang di luar method itu nanti memiliki value yang sama dan, mmm, apa namanya, isinya berisi data yang sama. Oke, kemudian, deklarasi kelas dan interface. Untuk deklarasi kelas dan interface ya, ketika kita menuliskan kelas dan interface biasanya kan kita diikuti dengan kurung kurawal atau metode juga sama. Nah, tanda kurung kurawal buka itu muncul pada baris akhir deklarasi kelasnya, oke. Kelasnya dideklarasikan kelas sampel extend object bla bla bla, mungkin ada implement, beberapa interface ya. Kemudian kurung kurawalnya di akhir, di belakang, deklarasi kelas itu, oke, jangan di bawahnya ya. Ada, eee, model lain yang seperti itu, kurung kurawalnya di bawahnya. Tapi untuk Java menggunakan yang seperti ini. Ini nanti ada modelnya, akan saya jelaskan ini yang seperti ini model apa, seperti itu. Kemudian untuk metode juga sama, metode constructor ya, kali ini constructor sampel, kurung buka, bla 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 bla, kurung tutup, spasi, kurung kurawalnya di depan, seperti itu. Satu baris dengan deklarasinya. Kemudian tanda kurung kurawal tutup dituliskan pada baris tersendiri. Dituliskan pada baris tersendiri dan sejajar dengan pernyataan pembukanya, oke. Mmm, contohnya seperti ini kan kelas sampel extend object kurung kurawal buka. Tutupnya di mana? Setelah berisi beberapa statement, butuh ditutup. Maka tutupnya itu dituliskan pada baris tersendiri. Lihat, satu baris tersendiri tanpa ada temannya ya, tanpa didampingi apapun, hanya kurung kurawal tutup saja, ya. Dan sejajar dengan, eee, ekspresi pembukanya. Ini kan pembukanya, deklarasi kelas. Ya sejajar, seperti itu. Kecuali jika isi dari kurung kurawal buka dan tutup adalah kosong atau nol. Jika kurung di dalam kurung kurawal buka tutup itu tidak ada isinya, ya kosong, maka kurung kurawal buka dan tutup dituliskan berdampingan pada baris yang sama tanpa spasi. Contohnya seperti ini, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, ya tanpa spasi. Begitu juga dengan kurung biasa ya untuk, parameter input, buka dan tutup tanpa spasi, itu. Penulisan nama metode dan kurung buka, kurung, ya tanpa spasi di antaranya. Oke, nama metode atau constructor ya, sampel, kemudian, kurung bukanya itu tanpa spasi, tanpa dipisah spasi, oke. Ini juga sama, empty method ya, langsung kurung buka tanpa spasi, oke. Setelah kurung tutup, maka diberi satu spasi sebelum membuka dengan kurung kurawal buka. Sama seperti ini ya. Untuk kurung kurawal buka, didahului satu spasi dulu sebelum kurung kurawal buka. Tapi untuk kurung biasa ya, maka, eee, kurung kurawal biasa itu tanpa spasi. Kemudian deklarasi metode ya, dipisahkan dari blok sebelumnya dengan baris yang kosong, blank blank line ya. Misalkan kita butuh mendeklarasikan metode, ini ada metode ya, kita mendeklarasikan, constructor misal atau metode, maka deklarasi metode atau, konstruktor ini dipisahkan dari blok yang sebelumnya. Di sini ada blok deklarasi variabel ya, integer i var 1, integer i var 2, dikasih satu spasi baris kosong, blank line, baru deklarasi metode. Satu baris kosong lagi, baru metode yang kedua. Baris kosong lagi, metode yang ketiga. Baris kosong lagi, bisa ditambahkan statement yang seperti itu. Oke, itu untuk declaration, selanjutnya adalah statement. Statement. Untuk simple statement, itu setiap baris maksimal memiliki satu statement.
Satu baris memiliki satu statement, sama seperti deklarasi tadi ya, satu baris, satu deklarasi. Nah, untuk statement juga sama, setiap baris maksimal satu statement. Contoh, jangan dilakukan seperti ini, statement satu titik koma, statement 2 titik koma, statement 3 titik koma, dan seterusnya, jangan, ya. Yang baik adalah statement satu titik koma, pindah baris, statement 2 titik koma, pindah baris, dan seterusnya, seperti itu. Oke, eee, contoh statement ini bisa berupa logic atau yang lain ya, seperti itu. Kemudian selain ada simple statement, ada yang namanya compound statement. Compound statement itu adalah daftar statement yang diberi tanda kurung kurawal, ya, sekelompok statement yang masuk dalam tanda kurung kurawal. Statement dalam tanda kurung kurawal itu harus menjorok satu tingkat lebih dalam dari statement yang lebih tinggi. Contohnya seperti ini, ada, statement untuk public void function ya, deklarasi method function, kemudian di dalamnya ada deklarasi percabangan if. Nah, di dalam itu ada compound statement. Compound statement yang ditandai ini, statement satu 2 3 itu adalah compound statement. Statement yang berada di dalam tanda kurung kurawal. Nah, jika ada compound statement seperti ini, maka compound statement itu harus menjorok satu tingkat lebih dalam indentasinya, ya, mmm, dengan dibandingkan, statement sebelumnya, ya, dibandingkan if. If dia juga berada di dalam kurung kurawal, berarti dia juga compound statement, ya, maka dia juga harus lebih menjorok dibandingkan statement yang sebelumnya, seperti itu. Untuk statement, yang terakhir adalah untuk white space dan blank line. White space dan blank line. White space itu, spasi, blank lines itu, garis kosong. Untuk meningkatkan readability agar lebih mudah dibaca, ya, dengan mengumpulkan kode program yang terkait secara logik dan satu section yang sama. Tujuannya menambahkan baris kosong itu adalah untuk mengumpulkan, menandai bahwa, apa namanya, statement-statement yang berkelompok itu, yang disatukan dan tanpa ada baris kosong, itu adalah satu logic yang sama, satu rangkaian proses yang sama. Ketika ada baris pemisah, berarti dia, oh, sudah berbeda section atau berbeda logic, seperti itu, ya. Itu tujuannya. Nah, blank line ini digunakan antar metode. Ya, jika ada metode satu 2 3, metode pertama dengan metode kedua dipisah dengan satu blank line. Satu saja, jangan lebih. Kemudian antara variabel lokal dalam sebuah metode dengan statement pertama dalam metode tersebut. Tadi sudah ada contohnya ya, nanti akan saya contohkan lagi. Ada variabel deklarasi variabel lokal, kemudian ada, ada statement selanjutnya setelah itu, maka deklarasi dengan statement itu dipisah dengan satu baris. Kemudian antar section of source file juga perlu ditambahkan blank line. Dan yang terakhir adalah antara kelas dan interface definition. Jika, apa namanya, kelas ini dan interface ini berada dalam satu file yang sama, seperti itu. Oke, ini contohnya ya. Setiap ada kata kunci atau keyword yang diikuti tanda kurung harus dipisah dengan spasi, ya. Tadi kan method itu tidak dipisah dengan spasi ya, tidak ada white space di sini kalau metode biasa. Tapi kalau untuk kata kunci, while, for, if, itu harus ada satu spasi antaranya. Setelah while, spasi baru kurung. Karena itu adalah kata kunci. Kemudian spasi kosong harus diberikan setelah tanda koma dalam daftar argumen seperti daftar argumen method. Contohnya seperti ini ya. Jika ada, misal atau metode ya, metode itu kan bisa daftar argumennya beberapa, setelah koma dikasih spasi, apa namanya, kondisi kedua, spasi lagi.
koma, spasi, seperti itu, ya. Atau kalau dalam for ya, setelah titik koma dikasih spasi, titik koma, kasih spasi. Kemudian semua operator biner harus dipisahkan dari operannya dengan spasi, kecuali operator unary. Tidak boleh dipisahkan dari operan dengan spasi, seperti increment dan decrement, ya. Contohnya seperti ini ya, A plus, berarti A dengan plus itu dikasih spasi, C plus D, C spasi plus spasi D. Mmm, Operator itu di depan dan di belakangnya, setelah dan sebelumnya itu dikasih spasi, satu spasi, kecuali operator unary, ya, seperti ini. Plus plus untuk increment atau minus minus untuk increment, untuk decrement, maaf. Plus plus untuk increment, minus minus untuk decrement. Maka disambung dengan operannya. Kemudian ekspresi dalam statement for harus dipisah dengan spasi. Ini ada ekspresi 1, 2, 3 dipisah dengan spasi, spasi, setelah titik koma. Untuk metode juga sama tadi ya, koma, spasi, seperti itu. Oke, mmm, sekian materi untuk code convention dalam Java, ya, dalam Java. Mmm, itu tadi adalah aturan penulisan kode program yang bisa kita ikuti ya, yang banyak digunakan di, semua bahasa pemrograman. Mungkin ada perubahan sedikit banyak, pasti ada di masing-masing bahasa pemrograman atau ketika kita masuk dalam sebuah perusahaan, biasanya ada sedikit penyesuaian, seperti itu. Nah, itu wajar ya, paling tidak kita sudah tahu, mmm, yang banyak digunakan, yang umum digunakan standarnya seperti apa. Itu tadi adalah standar yang sering digunakan dalam penulisan kode program. Sekarang saya akan menambahkan sedikit materi, mengenai, mmm, tadi ada bracket ya, kurung kurawal, ya, ini dia, mengenai indentation ya. Mmm, ada model yang pertama disebut dengan KNR. KNR indentation, yang kedua adalah Allman indentation, dan yang ketiga adalah Haskell atau Python indentation. Untuk KNR ini yang digunakan dalam Java, ya. Saya sudah terbiasa menggunakan KNR, ya. Karena saya biasa menggunakan Java dan Java menggunakan KNR ini, di mana kurung kurawal bukanya itu sejajar dengan, deklarasinya, ya, deklarasi, kemudian kurung kurawal buka, kemudian kurung kurawal tutup dituliskan di akhir dan tersendiri ya, satu satu, apa namanya, tanda sendiri, satu kurung kurawal tutup tanpa ada pendamping dan sejajar dengan, ini, dengan while, dengan pembukanya, itu. Ini yang biasa saya gunakan karena saya biasa menggunakan Java. Kemudian ada yang model kedua, ya, kurung kurawal bukanya itu dituliskan dalam baris baru, satu baris, khusus ya untuk kurung kurawal buka, sama seperti kurung kurawal tutupnya. Ada yang model seperti ini disebut dengan Allman. Ini tidak salah, ini boleh. Beberapa bahasa pemrograman menggunakan ini dan beberapa, apa namanya, tools ya, beberapa tools tools untuk development itu menggunakan standar ini, Allman. Beberapa tools itu saya lupa apa, saya sudah biasa menggunakan KNR, suatu saat saya berpindah tetap bahasa Java, tapi saya menggunakan, editor yang lain dan dia menggunakan Allman standarnya di editor itu. Maka, mmm, secara tidak sengaja ya, secara otomatis saya pindahkan kurung kurawal ini ke atas, karena sudah terbiasa, seperti itu. Tapi ini tidak salah, kalau memang nggak seperti ini dan misal nanti di industri kita bekerja dengan tim itu sudah biasa dengan Allman, silahkan gunakan, biasakan dengan itu, seperti itu. Karena jika ada yang tidak sama, bisa jadi nanti teman Anda akan secara refleks untuk menyamakan, karena sudah terbiasa ya, samakan.
Sama seperti saya yang sudah terbiasa dengan KNR, begitu saya membuat metode, kurung kurawal, buka tutup, di enter itu, keinginan saya adalah seperti ini, seperti KNR, ya, seperti di editor-editor yang biasa saya gunakan, yang standarnya KNR, ya. Ketika editor baru menggunakan Allman, maka, eee, saya yang risih, saya pindahkan. Sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah. Selain dua ini, ada yang sedikit berbeda aturannya, yang biasa disebut dengan Haskell atau Python, ya. Di mana ini mengumpulkan semua tanda, kurung kurawal, titik koma, itu ada di depan, ya, untuk Haskell. Haskell itu semuanya di depan, kurung kurawal, baru ada statement-nya. Nah, akhir dari statement itu adalah titik koma kan, titik komanya ditaruh di depan juga. Ya, di enter, titik koma, statement lagi, titik komanya di depan lagi, seperti itu. Terus seperti itu, semuanya dikumpulkan di depan, itu Haskell. Nah, kalau Python, itu semuanya dikumpulkan di belakang, seperti itu, ya. Semuanya dikumpulkan di belakang, dikasih tab biasanya, dikasih, indentation, spasi panjang, agar, kurung kurawal, titik koma itu tidak terlihat, ya. Kenapa seperti itu? Ya, ke kemungkinan aliran ini muncul karena mereka sudah biasa menggunakan Python yang tidak ada kurung kurawal, tidak ada titik koma di dalamnya. Python tidak ada itu. Jadi langsung aja kalau bikin while, ya sudah, while, kemudian statement 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 tanpa kurung kurawal, dan setiap statement tidak diakhiri titik koma. Karena sudah terbiasa dengan itu, maka sebisa mungkin kurung kurawal dan titik koma itu dikumpulkan dan diacuhkan, ya. Dikumpulkan di sebelah kiri atau sebelah kanan, ya, di spasi yang jauh gitu, agar tidak terlihat, seperti itu. Karena sudah terbiasa melihat source code tanpa ada kurung kurawal dan titik koma, seperti itu. Oke, itu sedikit tambahan dari saya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi code convention, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.